Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, yang dimana Bang Mimin akan memprediksikan ulasan sinetron Pernikahan Palsu, sekaligus memberikan bocoran untuk episode selanjutnya. Yang dimana di sini memperlihatkan Nila yang sudah menyelamatkan Cynthia dari dorongan seorang preman guys. Terlihat Sander yang khawatir dengan keadaan Cynthia dan Nila. Lalu Sander menanyakan kepada mereka tentang orang yang sudah mau mencelakai Cynthia. Nila pun menjawabnya bahwasannya Nila dan Cynthia tidak mengenali orang tersebut karena orang itu sangat asing bagi mereka. Namun tak disangka-sangka Nila itu sebenarnya tahu siapa orang yang sudah menyuruh preman tersebut untuk mencelakai Cynthia. Akan tetapi Nila tidak jujur kepada Sander guys, karena Nila berpikir kalau ia harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Aji. Saat Sander menanyakan orang yang mau mencelakai Cynthia, nampak Aji terlihat sangat panik dan ketakutan. Di situ Aji langsung bersandiwara di depan mereka. Tak lama kemudian Sander pun langsung membawa Nila dan Cynthia ke rumah sakit, karena Sander takut terjadi apa-apa kepada mereka. Di lain waktu juga terlihat Vania yang sedang memikirkan Evan guys, karena Vania tidak tahu keberadaan Evan sekarang. Lalu Vania mencari tahu tentang Evan di ruangan Evan bekerja. Dan Cynthia menemukan sesuatu hingga Cynthia berpikir kalau Evan itu pergi ke kampungnya Nila, padahal kan Evan sedang disekap oleh Reval. Di sisi lain juga Sander dan yang lain sudah sampai ke rumah sakit, dan di situ dokter langsung mengecek kondisi mereka. Namun untungnya Nila dan Cynthia tidak kenapa-napa. Singkat cerita, di situ memperlihatkan Evan sedang diperiksa oleh dokter guys. Dan ternyata rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dimana Nila dirawat. Karena di situ Reval menyuruh anak buahnya untuk mengecek kondisi Evan. Lalu dokter menyatakan bahwa Evan harus segera dirawat lebih serius lagi. Saat Reval menelpon anak buahnya, di situ Nila mendengarkannya dan Nila mengenali suara Reval guys. Dan saat Nila menghampirinya, preman tersebut malah membawa Nila keluar. Disitulah perdebatan antara Nila dan preman tersebut terjadi. Saat mereka sedang berdebat, tak lama kemudian Sander datang. Dan Sander menanyakan kepada Nila bahwasannya kenapa Nila bisa beradu mulut dengan preman itu. Lalu Nila menjawabnya bahwasannya Nila itu mendengar percakapan mereka. Dan Nila juga yakin kalau Evan itu sedang bersama preman tersebut. Lalu Sander menanyakan kepada preman itu. Akan tetapi preman berbohong kepada Nila dan Sander. Namun Sander dan Nila tidak mempercayai omongannya, hingga Sander meminta untuk preman itu mengantarkan Sander ke ruangan rawat. Di saat Nila mendengar percakapan mereka, singkat cerita, mereka sudah sampai ke ruang itu guys. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke ruang rawat itu guys. Lalu saat Sander melihatnya, dan ternyata itu bukanlah Evan. Tapi pastinya orang tersebut sudah bersekongkol dengan orang yang menggantikan Evan. Nampak Nila merasa penasaran. Saat Nila melihatnya, Sander melarangnya guys, karena itu bukanlah Evan. Namun di situ Nila yakin bahwa yang tadi ia pegang itu adalah Evan. Oke, seperti biasa sebelum videonya dilanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Di lain waktu juga terlihat Vania sedang berada di perjalanan untuk mencari Evan. Saat Cynthia sedang memikirkan Evan, Vania mendadak berhenti karena melihat ada seorang bapak-bapak yang tergeletak pingsan di tengah jalan. Nampak Vania terlihat sangat panik karena ia takut itu semua menjadi fitnah, bahwa Vania lah yang sudah menabrak bapak tersebut.
Lalu Pania langsung membawa ke rumahnya, karena kalau dibawa ke rumah sakit Pania takut kalau nantinya polisi akan datang. Saat sudah di dalam rumah, bapak tersebut nampak sedang ada masalah, dan ternyata bapak itu adalah orang jahat yang sedang melarikan diri dari incaran polisi. Lalu bapak tersebut berpikir kalau ia akan tinggal di rumah Pania agar orang-orang tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Saat Pania membawakan segelas air, Pania menanyakan tentang siapa bapak itu sebenarnya. Namun bapak itu berpura-pura tidak tahu tujuan dan arahnya mau kemana. Bapak tersebut berpura-pura hilang ingatan guys, agar Pania mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Di adegan selanjutnya juga memperlihatkan Reval menelpon anak buahnya, karena Reval takut kalau Nila sudah tahu bahwa yang dirawat itu adalah Evan. Lalu preman tersebut memberitahu Reval bahwasannya ia berhasil mengelabui Nila dan Sander. Tak lama kemudian Sander mengantarkan Nila ke rumahnya guys. Saat mereka sedang berbincang di depan rumah Neyani, tak lama kemudian Neyani datang. Dan nampak Neyani tidak menyukai Sander mendekati Nila. Lalu Neyani mengusirnya. Di lain waktu juga terlihat Aji yang sedang memberikan perhatian palsunya kepada Cynthia. Aji memberikan perhatiannya karena Aji yakin dengan cara seperti itu Cynthia tidak akan curiga bahwa Aji yang sudah mau mencelakainya. Saat mereka sedang berbincang, tak lama kemudian Sander datang. Dan Sander mengatakan bahwasannya tumben-tumbenan Aji perhatian segitunya kepada Cynthia. Lalu Cynthia menjawabnya, sudah sewajarnya Aji perhatian kepada Cynthia karena Aji itu suaminya. Namun Sander tetap mencurigai Aji yang sudah mau mencelakai Cynthia. Singkat cerita, saat Aji dan Cynthia sedang berada di kamar, terlihat Aji mendapatkan telepon dari seseorang. Dan ternyata itu adalah Nila. Nila menelpon Aji karena Nila ingin bertemu. Singkat cerita, Aji sudah sampai di taman yang sudah Nila janjikan. Dan ternyata Nila ingin bertemu dengan Aji itu karena Nila ingin memberikan pelajaran kepada Aji. Terlihat Nila menampar Aji dengan sangat keras karena Nila merasa Aji sudah sangat berubah karena Aji sudah mau mencelakai istrinya sendiri. Di situ Aji langsung menjelaskannya guys, bahwasannya Aji melakukan itu karena Aji tidak cinta kepada Cynthia. Ia menikahi Cynthia itu karena ada terpaksa. Aji mengatakan kalau cintanya itu hanya untuk Nila, bukan perempuan lain. Lalu Nila mengancam Aji guys, bahwasannya kalau sampai Aji berani mendekati Nila lagi, maka Nila akan melaporkan kejahatan Aji kepada polisi. Dari situ Aji mulai tidak bisa berkutik guys. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bang Mimin sampaikan. Bila ada kata penyampaian yang kurang tepat, Bang Mimin mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.